Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Sabat dan Kristus. Ia datang ke Nazaret tempat dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Lukas 4 ayat 16. Alkitab mengungkapkan sebagaimana Bapa, demikian juga Kristus adalah Sang Pencipta. Kolose 1 ayat 16, Ibrani 1 ayat 1 dan 2, Yohanes 1 ayat 3. Jadi Yesus adalah oknum yang menetapkan hari ketujuh sebagai hari istirahat yang diasingkan untuk umat manusia. Tepat pada waktunya Kristus menghubungkan Sabat dengan penebusannya dan karya menciptanya sebagai Aku adalah Aku yang agung. Yohanes 8 ayat 58, Keluaran 3 ayat 14. Ia memasukkan Sabat ke dalam 10 hukum sebagai pengingat yang kuat dari janji penyembahan tiap pekan kepada Sang Pencipta. Dan dia menambahkan alasan lain untuk pemeliharaan hari Sabat, penebusan umatnya. Ulangan 5 ayat 14 dan 15. Jadi, Sabat menandai orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai pencipta dan juru selamat. Peran ganda Kristus sebagai pencipta dan penebus membuat jelas mengapa dia mengklaim sebagai anak manusia. Dia juga Tuhan atas hari Sabat. Markus 2 ayat 28. Dengan otoritas seperti itu, ia bisa membuang hari Sabat jika ia menginginkannya, tetapi ia tidak melakukannya. Sebaliknya, ia menerapkannya pada semua manusia dan berkat hari Sabat diadakan untuk manusia. Ayat 27. Selama pelayanannya di dunia, Kristus memberikan contoh bagi kita dalam kesetiaannya memelihara Sabat. Ayat inti di atas menyebutkan bahwa ia menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Keikutsertaannya dalam pelayanan Sabat mengungkapkan bahwa ia mengesahkannya sebagai hari peribadatan. Jadi yang memberi perhatian adalah Kristus untuk kesucian hari Sabat. Sehingga ketika ia berbicara tentang penganiayaan yang terjadi setelah kenaikannya, ia menasihati para muridnya mengenai hal itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Matius 24 ayat 20. Ini jelas tersirat sebagaimana Jonathan Edwards mencatat bahwa bahkan pada saat itu orang-orang Kristen terikat pada ketaatan yang ketat terhadap Sabat. Ini ditulis oleh Jonathan Edwards, The President Edwards ya dalam bukunya. Ketika Kristus menyelesaikan pekerjaan penciptaannya, ia beristirahat pada hari ketujuh. Istirahat ini menandai penyelesaian dan pencapaian. Ia melakukan hal yang sama pada akhir pelayanannya di dunia. Ketika ia menyelesaikan tindakannya yang besar kedua dalam sejarah, yaitu penebusan manusia dengan mati di Golgota. Ia beristirahat dalam kubur sebelum ia bangkit pada hari Minggu. Ini adalah lambang penebusan umat manusia. Sebab itu kita patut ingat dan jangan lupa, Sabat adalah hari untuk mengingatkan kita bahwa Yesus adalah pencipta dan penebus. Kita patut pelihara hari Sabat. Kiranya Tuhan memberkati.